Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacitan bukanlah kota yang ramai. Ia tumbuh dari kesunyian, dari bukit-bukit kapur yang berdiri seperti tulang-tulang raksasa, dari jalan desa yang selepas maghrib berubah menjadi lorong gelap tanpa suara. Di siang hari, Pacitan terlihat biasa saja, sawah terbentang, kambing merumput, dan angin laut selatan membawa aroma asin yang sama. Namun ketika malam turun, ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi lebih berat, sunyi terasa lebih dalam, dan gelap seakan memiliki mata. Di sebuah desa kecil di pinggiran kecamatan, kandang-kandang kambing berdiri terpisah dari rumah warga. Dibuat dari bambu tua dan kayu jati bekas, kandang itu biasanya menjadi tempat paling aman bagi ternak. Tidak ada binatang buas besar di daerah itu. Tidak ada serigala. Tidak ada macan. Selama puluhan tahun, kambing-kambing warga hidup tenang. Sampai suatu pagi, ketenangan itu runtuh. Pak Wiryo, lelaki tua berusia 60 tahun, bangun lebih pagi dari biasanya. Entah mengapa, malam itu tidurnya gelisah. Ia bermimpi buruk, mimpi tentang suara nafas berat di dekat telinganya, tentang bau amis yang menusuk, tentang sesuatu yang mengawasinya dari balik gelap. Saat matahari baru naik setinggi tombak, Pak Wiryo melangkah ke kandang. Ia membawa ember pakan sambil bersenandung pelan. Namun langkahnya terhenti begitu melihat pintu kandang terbuka sedikit. Hah, gumamnya. Ia yakin betul, semalam pintu itu sudah dikunci. Ketika ia mendekat, hatinya langsung mencelos. Seekor kambing jantan dewasa tergeletak di sudut kandang. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur keluar. Tidak ada suara embikan. Tidak ada gerakan nafas. Pak Wiryo menjatuhkan embernya. Awalnya ia mengira kambing itu sakit. Tapi ketika ia menyentuh lehernya, tangannya gemetar. Kulit leher itu terasa kempis, dingin, dan anehnya, kering. Ia mengangkat bulu di sekitar leher dan saat itulah ia melihatnya. Dua lubang kecil, rapi, seperti bekas tusukan jarum besar. Yang membuat tubuhnya lemas adalah satu hal. Tidak ada darah sama sekali. Tanah kandang bersih. Tidak ada bercak. Tidak ada cipratan. Seolah darah kambing itu disedot habis tanpa sisa. Teriakan Pak Wiryo memecah pagi. Warga berdatangan. Mereka mengelilingi kandang dengan wajah tegang. Ada yang berdoa pelan, ada yang hanya berdiri mematung, menatap bangkai kambing itu dengan tatapan kosong. Ular, seseorang bertanya ragu. Kalau ular, pasti ada bekas lilitan, sahut yang lain. Kalau anjing liar, pasti dagingnya dimakan. Semua dugaan gugur satu persatu. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Di desa lain, lalu malam berikutnya lagi, di kandang yang berbeda. Polanya selalu sama, kambing mati, dua lubang kecil di leher, darah hilang. Dalam waktu seminggu, 6 kambing mati. Ketakutan mulai merayap pelan seperti kabut. Warga memasang lampu tambahan di kandang. Kentongan ronda dipukul lebih sering. Beberapa orang bahkan mulai tidur di dekat ternak mereka. Pada malam ketujuh, langit cerah. Bulan hampir purnama. Udara dingin menusuk tulang. Seorang pemuda ronda bernama Damar duduk di dekat kandang sambil memeluk jaketnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat itulah ia mendengar suara pelan. Bukan langkah kaki, bukan suara daun, melainkan suara nafas berat, teratur, terlalu dekat. Damar mengangkat kepala perlahan. Di balik pagar bambu, ia melihat sosok hitam berdiri diam. Seekor anjing besar, sangat besar. Bulu hitamnya kusam seperti terbakar, tubuhnya kurus, dan matanya merah menyala. Anjing itu tidak menggonggong. Tidak menggeram. Ia hanya menatap kandang. Damar ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Lalu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pun terjadi. Anjing itu menggeser tubuhnya dan berdiri dengan dua kaki belakangnya. Tidak lama, hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuat dunia Damar runtuh. Bayangannya di tanah bukan bayangan anjing, melainkan bayangan manusia. Jantung Damar berdegup liar. Saat ia mengedipkan mata, anjing itu sudah kembali merendah, lalu melesat ke gelap tanpa suara. Keesokan paginya,
Satu kambing lagi ditemukan mati. Sejak malam itu, warga Pacitan tahu satu hal. Yang berkeliaran di desa mereka bukan sekadar binatang. Dan malam-malam setelahnya, tidak pernah benar-benar tenang lagi. Sejak malam ketika Damar melihat anjing hitam itu berdiri dengan dua kaki, suasana desa berubah total. Ketakutan yang sebelumnya samar kini menjelma menjadi sesuatu yang nyata, hidup, dan mengintai di setiap sudut gelap. Orang-orang tidak lagi berbicara keras. Percakapan dilakukan dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Damar sendiri tidak banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan sejak kejadian itu ia sering terbangun tengah malam dengan nafas terengah. Setiap kali ditanya, ia hanya menggeleng. Namun satu kalimat yang akhirnya keluar dari mulutnya membuat orang-orang terdiam. "Itu bukan anjing," katanya lirih. "Itu, ngerti kita ngeliat." Keesokan harinya, kabar tentang penampakan itu menyebar ke desa-desa sekitar. Ada yang menertawakan, ada yang menganggap Damar berhalusinasi karena lelah ronda. Tapi tawa itu berhenti ketika kambing kembali mati. Kali ini di kandang yang dijaga 3 orang sekaligus. Para penjaga mengaku tidak mendengar apa-apa. Tidak ada suara gaduh. Tidak ada teriakan kambing. Saat mereka menengok, ternak itu sudah tergeletak kaku, darahnya hilang, dan pintu kandang masih terkunci dari luar. Sejak saat itu, orang-orang mulai menyebut makhluk itu dengan nama yang tidak berani diucapkan terang-terangan. Ada yang menyebutnya asu ireng, ada pula yang berbisik siluman wong, makhluk yang dulunya manusia. Warga mulai mengaitkan kejadian itu dengan hal-hal aneh yang selama ini diabaikan. Tentang seorang pria pendiam yang jarang keluar rumah. Tentang seseorang yang sering terlihat berjalan tertatih di siang hari, dengan tatapan kosong dan bau amis samar yang tertinggal di udara setelah ia lewat. Namun tidak ada yang berani menuduh. Kepolisian akhirnya turun tangan setelah laporan demi laporan masuk. 2 mobil patroli datang menjelang sore. Polisi memasang garis pengaman di beberapa kandang dan mulai berjaga malam. Malam pertama patroli berjalan tenang. Tidak ada apa-apa. Tapi justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Malam kedua, sekitar pukul 1 dini hari, suara kentongan berbunyi cepat. Salah satu polisi melihat bayangan hitam melintas di ujung sawah. "Bergerak!" teriaknya. 2 polisi mengejar dengan senter menyala. Cahaya menembus kabut, memantul di tanah basah. Bayangan itu bergerak cepat, terlalu cepat untuk seekor anjing biasa. Tidak ada suara langkah, tidak ada ranting patah. Saat mereka sampai di tengah sawah, bayangan itu lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak di lumpur. Jejak itu membuat mereka saling menatap dengan wajah tegang. Ukurannya seperti jejak kaki anjing besar, tapi jarak langkahnya terlalu panjang. Terlalu teratur, seperti langkah manusia dewasa yang sedang berlari. Salah satu polisi berjongkok, mengarahkan senter lebih dekat. Di antara jejak itu, terlihat bekas telapak kaki manusia, samar, seolah tumpang tindih dengan jejak anjing. "Ini nggak masuk akal," gumamnya. Jejak itu berhenti mendadak di tengah sawah. Tidak menuju hutan, tidak menuju jalan, tidak ada lanjutan apapun. Seakan makhluk itu berhenti ada di titik itu. Keesokan paginya, salah satu polisi terlihat muntah di tepi jalan desa. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Siang itu juga, ia mengajukan mutasi tanpa penjelasan. Sementara itu, warga semakin tertekan. Anak-anak mulai mengigau. Beberapa orang tua mengaku mendengar suara cakaran di dinding rumah pada tengah malam. Ada pula yang mencium bau darah segar di udara, padahal tidak ada apa-apa di sekitar. Yang paling mengganggu adalah laporan-laporan kecil yang terus bermunculan. Seorang ibu melihat anjing hitam duduk di bawah pohon pisang, menatap rumahnya tanpa berkedip. Ketika ia menutup mata sebentar karena takut, dan membukanya kembali, yang berdiri di sana bukan lagi anjing, melainkan bayangan manusia tinggi kurus. Seorang kakek mengaku melihat sosok hitam minum dari ember air, tapi saat didekati, ember itu kosong, dan tanah di sekitarnya kering seperti disedot sesuatu. Namun puncaknya terjadi pada malam ketika Damar kembali ronda.
Ia sebenarnya tidak ingin. Tapi jumlah warga yang berani ronda semakin sedikit. Malam itu, angin tidak bergerak. Bulan tertutup awan. Gelap terasa lebih pekat dari biasanya. Sekitar pukul 2 dini hari, Damar mendengar suara yang sama seperti sebelumnya. Nafas berat, pelan, dekat. Dari balik pagar kandang, 2 mata merah menyala muncul perlahan. Anjing hitam itu kembali. Kali ini, Damar tidak bergerak. Ia tahu sesuatu sedang mengamatinya. Anjing itu melangkah mendekat. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang menilai. Dan untuk sesaat, Damar yakin makhluk itu tersenyum. Bukan senyum binatang, melainkan senyum manusia yang tahu bahwa rahasianya hampir terbongkar. Saat ayam jantan berkokok pertama kali, anjing itu menghilang. Pagi harinya, kambing mati lagi. Dan kini, tidak ada lagi yang berani berkata bahwa ini ulah hewan. Karena semua tanda mengarah pada satu kesimpulan yang menakutkan. Yang berkeliaran di malam Pacitan adalah sesuatu yang pernah menjadi manusia dan masih mengingat caranya berburu. Ketika rasa takut sudah tidak bisa lagi dijelaskan dengan doa dan ronda malam, warga Pacitan mulai berharap pada satu hal terakhir, penjelasan ilmiah. Mereka ingin sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang bisa disebut penyakit, predator, atau kesalahan manusia. Apapun, asal bukan yang selama ini mereka rasakan dalam diam. Itulah sebabnya, ketika Dinas Peternakan Kabupaten akhirnya turun tangan, banyak warga merasa sedikit lega. 2 mobil dinas datang pada siang hari. Petugas mengenakan rompi, membawa koper alat, kamera, dan sarung tangan karet. Bangkai-bangkai kambing yang mati dalam beberapa hari terakhir dikumpulkan dan dibawa ke balai desa. Warga berkerumun di luar, berdiri berjarak, seolah bangkai itu masih menyimpan sesuatu yang berbahaya. Di dalam balai desa, suasana dingin dan tegang. Bau formalin bercampur bau anyir yang belum sepenuhnya hilang. Seekor kambing diletakkan di atas meja panjang. Lampu neon menyala terang, tapi justru membuat bayangan terlihat lebih tajam. Dokter hewan pertama membuka pemeriksaan dengan hati-hati. Ia memeriksa leher, dada, perut, lalu bagian dalam mulut. Semua dilakukan perlahan, teliti, dan semakin lama, wajahnya semakin berubah. Tidak ada luka sobek, katanya akhirnya. Tidak ada tanda gigitan predator. Ia menunjuk 2 lubang kecil di leher kambing. Jaraknya simetris, terlalu rapi. Kalau ini gigitan anjing atau hewan liar, jaringan di sekitarnya pasti rusak. Tapi ini seperti ditusuk. Seorang petugas lain mencatat, yang lain memotret. Tapi satu fakta membuat ruangan itu hening. Volume darah kambing itu hampir habis. Bukan keluar, bukan tumpah, hilang. Salah satu dokter hewan menarik napas panjang. Suaranya diturunkan saat berkata, "Kalau ini hewan, caranya terlalu tenang. Kalau ini manusia, tidak mungkin." Kalimat itu tidak pernah dicatat secara resmi. Tapi semua orang di ruangan itu mendengarnya. Hasil pemeriksaan sementara diumumkan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada tanda serangan hewan biasa. Warga yang mendengar justru semakin takut. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Seolah sesuatu tahu bahwa dirinya sedang dicari, sedang diteliti. Serangan memang tidak terjadi setiap malam, tapi kehadirannya terasa semakin dekat. Lampu sering mati mendadak. Anjing-anjing kampung melolong lalu tiba-tiba diam serempat. Bayi menangis tanpa sebab di tengah malam. Dan di antara semua itu, ada satu orang yang gelisah bukan main, Damar. Sejak penampakan pertama, Damar merasa dirinya diperhatikan. Setiap malam, ia merasa ada yang berdiri di luar jendela. Ia mencium bau amis di kamarnya. Bau darah. Pada malam kelima setelah penelitian dimulai, Damar melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Ia mengikuti makhluk itu. Tidak ada alasan jelas. Tidak ada keberanian. Hanya perasaan seperti ditarik, seolah kakinya bukan miliknya sendiri. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan hitam melintas di tepi sawah, menuju bukit kecil yang ditumbuhi semak dan pohon jati muda. Tempat itu jarang didatangi orang. Terlalu sepi.
terlalu gelap. Damar mengikuti dari jauh. Setiap langkah terasa berat. Jantungnya berdegup begitu keras sampai ia takut suaranya terdengar. Bayangan itu berhenti di dekat hutan kecil. Damar bersembunyi di balik semak. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang akan menghancurkan batas antara manusia dan mimpi buruk. Anjing hitam itu berdiri di bawah pohon. Nafasnya terengah. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu terdengar suara retakan. Bukan ranting, melainkan tulang. Kaki belakangnya melengkung tidak wajar. Punggungnya melurus. Tubuhnya seolah ditarik dari dalam. Bulu hitam rontok, jatuh ke tanah, memperlihatkan kulit pucat yang basah oleh keringat dan darah. Anjing itu menjerit. Tapi jeritannya bukan suara binatang. Itu jeritan manusia. Damar menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dalam hitungan menit yang terasa seperti seumur hidup, makhluk itu berubah. Yang berdiri di sana bukan lagi anjing, melainkan seorang pria dewasa, telanjang, tubuhnya kurus kering, tulangnya menonjol, matanya merah dan cekung. Di sekitar mulutnya, darah masih menetes. Pria itu berlutut, terengah-engah, seperti seseorang yang baru kembali dari kematian. Tangannya gemetar. Ia menatap kedua telapak tangannya sendiri, seolah tidak percaya masih berbentuk manusia. Dan saat itulah Damar mengenalinya. Ia adalah seseorang dari desa. Pendiam, jarang bergaul, selalu berjalan tertatih di siang hari. Orang yang selama ini tidak pernah dicurigai, karena terlalu biasa. Damar mundur perlahan. Ranting kering patah di bawah kakinya. Pria itu menoleh cepat. Mata mereka bertemu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Hanya tatapan kosong yang tahu bahwa rahasianya telah dilihat. Damar berlari. Ia tidak ingat bagaimana sampai rumah. Tidak ingat siapa yang membuka pintu. Yang ia ingat hanyalah demam tinggi, tubuh menggigil, dan mimpi-mimpi buruk yang tidak berhenti. Dalam igauannya, ia terus mengulang satu kalimat. Dia berubah, dia berubah. Keesokan harinya, serangan berhenti. Tidak ada kambing mati. Tidak ada jejak, tidak ada anjing hitam. Seolah makhluk itu tahu bahwa waktunya hampir habis. Dan penelitian yang dimulai untuk mencari jawaban justru membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah disaksikan manusia. Sejak malam ketika Damar jatuh sakit, desa seolah memasuki fase yang berbeda. Tidak ada lagi teriakan pagi karena kambing mati. Tidak ada lagi kentongan darurat di tengah malam. Secara kasat mata, teror itu berhenti. Tapi justru disitulah ketakutan berubah bentuk. Dari ancaman yang terlihat menjadi sesuatu yang dipendam dan tidak berani dibicarakan. Damar terbaring lemah selama berhari-hari. Tubuhnya panas dingin. Kadang menggigil seperti kedinginan. Kadang berkeringat dengan bau amis yang membuat ibunya menangis diam-diam. Setiap malam, ia mengigau. Menyebut kata yang sama berulang kali. Asuh, getih, ojo endelok. Jangan melihat. Orang-orang yang mendengarnya saling bertukar pandang, lalu memilih diam. Sementara itu, para sesepuh desa mulai berkumpul secara tertutup. Bukan di balai desa, bukan di masjid, tapi di sebuah rumah tua di pinggir kampung. Rumah yang lampunya selalu redup dan jarang didatangi orang. Di sanalah, untuk pertama kalinya, cerita lama yang hampir dilupakan diangkat kembali. Cerita tentang ilmu lawas, ilmu yang tidak tercatat dalam kitab manapun, tapi diwariskan dari mulut ke mulut. Ilmu yang konon memungkinkan manusia menyatu dengan hodam berbentuk hewan. Bukan untuk kebaikan, bukan untuk perlindungan, melainkan untuk mengambil sesuatu dari makhluk lain, kekuatan, umur panjang, atau sekadar pemuasan hasrat. Salah satu sesepuh berkata dengan suara gemetar, ilmu itu butuh bayaran, dan bayaran paling murah, darah. Darah ternak, diambil perlahan, setiap malam, tanpa boleh terlambat. Jika syarat itu dilanggar, jika tubuh manusia terlalu lama berada dalam wujud lain, maka keseimbangannya rusak. Tulang akan menolak bentuk, daging akan melawan, dan tubuh pelaku akan hancur dari dalam. Nama seseorang mulai muncul dalam bisikan. Tidak pernah diucapkan terang-terangan.
hanya disebut dengan ciri-ciri. Pria pendiam, hidup sendiri, jarang ke sawah, jarang ke masjid, sering terlihat lemas di siang hari. Orang-orang sadar mereka mengenalnya, tapi tidak ada yang berani mengetuk pintu rumahnya. Beberapa hari kemudian, bau tidak sedap mulai tercium dari arah rumah pria itu. Awalnya samar, seperti bau bangkai tikus, tapi lama-lama semakin kuat, menusuk, dan berbeda. Bau amis bercampur busuk yang membuat siapapun menutup hidung. Tetangga terdekat akhirnya melapor ke kepala dusun. Pintu rumah itu dibuka menjelang sore. Di dalam, suasananya sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara lalat. Tidak ada hembusan angin. Seolah rumah itu menahan napas. Pria itu ditemukan tergeletak di lantai tanah. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti terbakar dari dalam. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Di lehernya ada bekas luka kecil. Bukan gigitan dari luar, melainkan seperti sesuatu yang pernah keluar dari tubuhnya sendiri. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada perlawanan, tidak ada darah berceceran. Seolah kematian itu datang perlahan, diam-diam, dan ditunggu. Polisi datang. Pemeriksaan singkat dilakukan. Tidak ada autopsi. Tidak ada penyelidikan lanjutan. Penyebab kematian dicatat, sakit mendadak. Kasus ditutup cepat. Terlalu cepat. Penelitian dari Dinas Peternakan dihentikan tanpa penjelasan resmi. Bangkai-bangkai kambing dikubur. Catatan pemeriksaan disimpan. Beberapa foto dihapus. Beberapa pertanyaan tidak pernah dijawab. Dan desa memilih diam. Damar perlahan pulih. Tapi matanya tidak pernah sama lagi. Ia jarang keluar rumah. Jika terpaksa, ia selalu pulang sebelum maghrib. Setiap kali melihat anjing hitam, anjing biasa sekalipun, wajahnya langsung pucat. Suatu malam, ia berkata pada ibunya dengan suara pelan, "Dia nggak marah waktu aku lihat. Dia capek." Kalimat itu membuat ibunya menangis. Warga mulai percaya bahwa semuanya telah berakhir, bahwa makhluk itu telah mati bersama tubuh manusianya, bahwa desa mereka aman kembali. Namun para sesepuh tahu, ilmu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu orang lain yang cukup nekat, atau cukup putus asa. Dan di beberapa malam tertentu, saat bulan menggantung rendah dan angin laut membawa bau asin yang aneh, anjing-anjing kampung kembali melolong serempak, lalu diam bersamaan. Tidak ada kambing mati, tidak ada penampakan, tapi rasa diawasi tetap ada, seolah sesuatu telah pergi, namun meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Dan sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani berkata bahwa semua telah selesai, karena mereka tahu, harga dari ilmu terlarang tidak selalu dibayar lunas dengan kematian. Kematian pria itu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Setidaknya, begitulah yang ingin diyakini oleh semua orang. Tidak ada lagi kambing mati. Tidak ada lagi laporan penampakan. Tidak ada lagi suara kentongan dipukul panik di tengah malam. Secara kasat mata, desa kembali normal. Namun ketenangan itu terasa, dipaksakan. Warga tetap bangun pagi, pergi ke sawah, memberi makan ternak, dan bercengkerama seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang malam. Tidak ada lagi yang duduk lama di teras setelah maghrib. Tidak ada lagi anak-anak bermain petak umpet saat bulan terang. Bahkan obrolan di warung kopi pun kini selalu berhenti sebelum menyentuh satu topik tertentu. Topik yang tidak pernah disebut, namun selalu hadir di pikiran semua orang. Kepolisian resmi menutup kasus. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada konferensi pers, hanya selembar kertas laporan yang menyebut kematian wajar dan serangan ternak yang tidak terbukti berlanjut. Dinas Peternakan menarik timnya. Beberapa alat dibawa pulang. Beberapa catatan disimpan. Beberapa foto, entah kenapa, hilang dari arsip. Balai desa kembali kosong. Dan desa belajar satu kebiasaan baru. Diam adalah cara bertahan hidup. Namun diam tidak berarti lupa. Beberapa warga mulai mengalami gangguan kecil yang sulit dijelaskan. Bukan kejadian besar,
Justru hal-hal sepele yang terasa salah. Seorang ibu terbangun tengah malam karena mendengar suara minum di dapur. Seperti suara lidah menjilat air. Ketika ia menyalakan lampu, ember airnya kosong. Padahal sore itu masih penuh. Seorang bapak melihat jejak kaki basah di teras rumahnya saat subuh. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak masuk, tidak keluar, hanya berhenti. Yang paling sering dilaporkan adalah bau. Bau amis, seperti darah segar. Datang tiba-tiba, lalu hilang. Tidak ada sumbernya, tidak ada bangkai, tidak ada luka. Beberapa orang mencoba membicarakannya. Tapi setiap kali pembicaraan itu hampir sampai pada satu kesimpulan. Selalu ada yang memotong. Sudah lewat, kata mereka. Jangan dibuka lagi. Damar akhirnya kembali beraktivitas. Tapi ia bukan Damar yang dulu. Matanya selalu waspada. Langkahnya cepat. Ia tidak pernah keluar rumah setelah adzan maghrib. Suatu sore, saat duduk sendirian di tepi sawah, ia berkata pelan kepada seorang temannya, "Aku ngerasa dia nggak marah. Kayak cuma ditinggal." Temannya tidak bertanya lebih jauh. Karena di desa itu, pertanyaan justru lebih menakutkan daripada jawaban. Musim berganti, kemarau datang, sawah mengering, kambing-kambing sehat. Tapi anjing kampung mulai bertingkah aneh. Beberapa malam tertentu, mereka melolong bersamaan. Bukan melolong panjang seperti biasa, melainkan pendek dan terputus-putus, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa mereka dekati. Lalu, mereka diam serempat. Tidak ada yang berani keluar rumah untuk memeriksa. Seorang penjaga ronda yang baru, orang luar desa, pernah melihat sesuatu pada malam pertamanya bertugas. Di ujung jalan, di bawah lampu yang hampir mati, ia melihat bayangan hitam duduk diam. Ia mengira itu anjing. Namun anjing itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak bereaksi saat disenter. Bayangannya di tanah tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Keesokan harinya, penjaga ronda itu tidak pernah kembali. Ia meminta dipindahkan tanpa alasan. Warga tidak bertanya. Semakin lama, cerita itu berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah diucapkan, tapi diwariskan lewat larangan-larangan kecil. Jangan lewat sawah sendirian setelah tengah malam. Jangan menatap anjing hitam terlalu lama. Jika mencium bau amis di angin, jangan cari sumbernya. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa semuanya sudah aman. Suatu malam, Damar terbangun karena suara langkah di luar jendela. Pelan, teratur. Bukan langkah manusia, bukan langkah binatang. Ia menahan napas. Di antara celah tirai, ia melihat bayangan lewat. Tidak jelas bentuknya, tapi ia tahu satu hal dengan pasti. Bayangan itu tidak asing. Paginya, tidak ada kejadian apapun. Tidak ada kambing mati. Tidak ada laporan. Tidak ada bukti. Tapi di tanah basah di samping rumah Damar, terdapat satu jejak samar. Besar, dalam, dan berdiri tegak. Jejak itu cepat mengering. Hujan siang hari menghapusnya. Seolah desa diberi peringatan terakhir. Beberapa hal tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya belajar untuk tidak lagi terlihat. Dan kasus yang dikunci dalam diam itu tetap hidup dalam ingatan mereka yang pernah melihat terlalu dekat. Tahun-tahun berlalu. Orang-orang baru datang dan pergi. Anak-anak yang dulu kecil kini tumbuh dewasa. Beberapa rumah direnovasi. Kandang-kandang bambu diganti kayu baru. Secara kasat mata, desa itu terlihat normal, tenang, sederhana, dan jauh dari kisah-kisah mengerikan. Tapi bagi mereka yang pernah mengalami langsung, malam di Pacitan tidak pernah sama lagi. Damar kini sudah dewasa. Ia bekerja di luar desa. Jarang pulang. Tapi setiap kali ia pulang, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Ia selalu masuk rumah sebelum maghrib. Suatu malam, ia pernah berkata pada temannya dengan suara datar. Yang berubah itu bukan cuma tubuhnya, tapi batasnya. Temannya tidak bertanya lebih jauh. Para sesepuh desa satu persatu meninggal. Cerita itu tidak pernah diwariskan secara utuh. Hanya potongan-potongan kecil,
Peringatan tanpa penjelasan. Jangan keluar malam sendirian. Kalau dengar suara anjing tapi tidak lihat bayangannya, jangan dicari. Kalau lihat anjing hitam menatap terlalu lama, jangan dibalas. Tidak ada yang menjelaskan alasannya. Namun sesekali, pada malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung rendah dan angin laut membawa bau asin yang tajam, hal-hal kecil kembali terjadi. Jejak seperti kaki anjing muncul di tanah basah, lalu berubah menjadi jejak manusia. Suara nafas berat terdengar di dekat kandang, tapi tidak ada siapa-siapa. Bayangan hitam duduk diam di ujung jalan, terlalu diam untuk seekor binatang. Tidak ada serangan, tidak ada darah, seolah sesuatu hanya mengamati. Warga lama percaya satu hal, yang mati adalah tubuh manusianya. Tapi ilmu yang ia pakai tidak pernah ikut dikubur. Ilmu itu tertinggal, melekat pada tanah, pada malam, pada rasa takut, dan mungkin menunggu. Karena beberapa hal tidak butuh korban untuk tetap hidup. Cukup diingat, cukup ditakuti. Jadi jika suatu malam kamu berada di daerah sunyi, mendengar suara kuku menyentuh tanah, perlahan, teratur, seperti langkah yang terlalu sadar, jangan menoleh terlalu lama, jangan ikuti, dan jangan pernah berpikir semuanya hanya cerita. Karena di Pacitan, ada kisah yang tidak pernah benar-benar berakhir.